Simak sekarang. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini seperti biasa kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XUSD atau gold ini sendiri. Dan sorry ya guys, untuk beberapa hari ini ya mungkin dari Jumat ya, itu saya belum sempat update karena memang ada kegiatan lain. Dan ini pun saya masih di luar ya, kalau kalian perhatikan nih, saya masih di luar sehingga saya masih menyempatkan ya diri untuk update ya gold atau market pada siang hari ini teman-teman gitu. Dan saya pun sebenarnya untuk personal ya, saya tidak trading gold untuk dari hari Jumat kemarin ya. Saya banyakkan untuk personal tuh saya trading GBP teman-teman nih, kalau kalian lihat ya. Oke, kalau kalian perhatikan nih ya, saya ada trading, tapi di sini saya tradingnya adalah GBP JP ya banyak kan. Bahkan tadi saya baru open itu GBP JP juga ya, GJ ya. Dan itu memang profit ya untuk semua trade-nya teman-teman gitu. Ya, jadi memang posisinya untuk saat ini untuk gold saya belum ada trade sama sekali. Karena memang market gold itu sendiri menurut saya masih belum bisa ditradingkan dengan cukup baik, apalagi untuk saya memang masih pergi-pergi keluar terus ya gitu. Mungkin kalau untuk kalian yang full time atau yang punya waktu lebih ya khusus untuk trading itu bisa ditradingkan teman-teman, karena memang untuk gold ini masih belum bisa ditinggal untuk entry-nya gitu kalau menurut saya gitu teman-teman. Ya, tapi di sini saya mau kasih kalian lihat kalau kemarin itu dia pullback ya dari level harga yang cukup rendah ini nih. Kalau kita lihat nih di 2618 2622, dimana ini kalau kita switch ke 4 hours ya, ini juga jadi area support ya untuk gold itu sendiri teman-teman. Dan naik sampai ke 2 SMA 1 jam. SMA 1 jam itu di 2648 sampai 2652 gitu. Lalu kalau kita perhatikan untuk saat ini dia masih sideways ya untuk 4 hours nya. Dia sideways, main-main di area support di 2633 2640, kemudian resisten ada di 26 berapa 2648 2652 ya. Kalau memang posisi harga sideways seperti ini memang secara volume ya biasanya juga akan imbang teman-teman gitu. Nah ini kalau kita perhatikan nih ya, volumenya antara buyer dengan seller itu imbang. Di sini ada keseimbangan harga pasar ya di zona ini. Untuk the next movement atau pergerakan lebih lanjut, kita butuh mereka untuk nge-break dari zona ini atau dari 2652 untuk naik ke atas lanjut ke 2663 2670, atau turun lagi breakdown di 2633 ya, lanjut turun dengan target di 2618 sampai 2622 itu untuk the next target turunnya dia teman-teman gitu. Jadi selama dia berada di area support ya dan resisten yang berdekatan atau zona sideways, ini kita anggap sebagai akumulasi atau zona akumulasi untuk gold itu sendiri teman-teman. Nah ini kalau kita pindahkan lagi ke 1 jam ya, untuk 1 jam sini memang terlihat si seller ini ya ini masih mendominasi market ya dari movement volume. Di sini kalau kita lihat nih ya, seller masih mendominasi. Memang kalau kita lihat candle buyer ini cukup besar ya, cuma memang volume buyer ini agak kecil teman-teman. Jadi memang agak susah juga ya dia untuk breakout. Dia kalau mau breakout pun paling kita tunggu nanti pada sesi London buka itu kurang lebih di jam 2-an ya, jam 2 atau jam 3-an London buka, baru dia kalau memang dia ada volume ya untuk breakout, dia baru akan breakout. Dan itu harus disertai dengan volume yang cukup besar gitu. Kalau dia breakoutnya itu dengan volume yang kecil ya artinya breakout itu nggak sempurna gitu teman. Jadi proses breakout ya dari zona resisten atau support itu membutuhkan volume transaksi yang besar teman-teman. Kalau memang dia breakout dengan volume transaksi yang kecil, berarti itu bisa dikatakan sebagai area manipulasi atau fake movement dari market itu sendiri gitu teman-teman. Kalau untuk saat ini belum ya, tapi memang secara bentukan candle dia seperti mau breakout. Di sini dia bentuk W ya, cuma memang kalau untuk buy saya belum recommended. Kalau buy tunggu dia break dari 2652 ini baru kita cari setup buy dengan target di 2663 26 sampai berapa nih 2670 di sini targetnya dia gitu. Oke. Nah jadi ini mendingan karena wait and see dulu selama harga di sini gitu. Berarti untuk zona sell ya, the next zone
kita di sini satu, sama di extension zone itu di 2663 2670, dan extension zone itu di 2683 2690-an untuk zona sell ya gitu. Kalau dia breakout, kalau kalian mau sell ya. Nah, tapi selama ini belum breakout, ini bisa kalian manfaatkan juga sebagai zona sell atau scalping zone ya. Di sini ya, scalping zone untuk sell or buy ya. Tapi kalau mau buy itu kurang progresnya itu ada kurang 2633 aja. Kalian ngambil dari 2633 aja kalau mau ngebuy gitu ya. Maksudnya jangan yang terlalu deket 2640, kalian langsung buy, jangan. Kalau bisa di bawah 2635 seperti 2633 sampai 2630 gitu teman-teman. Oke, jadi biar ada toleransi ya sampai kurang lebih di dua zona gitu. Soalnya kalau misalnya dari 2640 ini agak besar kalau menurut saya, jadi resiko terlalu besar dan nggak worth it gitu teman. Kalau mau paling 2633 ke bawah sampai 2630. Oke, nah kemudian untuk hari ini ya, kalau untuk OI datanya sudah update ya. Ini untuk yang 2 Desember, ini untuk yang 1 DTA ya, tadi itu expire. Nah kalau kita perhatikan untuk OI data hari ini, itu kita mesti tahu dulu nih ya, dia opennya di berapa. Opennya itu ada di 2638.8, berarti kita ambil 2640 aja ya. Wait ya, 2640 mana 2640. Nah ini dia 2640. Nah 2640 ke atas itu ada 2650, kemudian 2670 ya sampai 2665, lalu ada 2680 ya sampai 2690. Di bawah 2640 ya ini masih agak kosong sebenarnya datanya gitu teman-teman gitu. Tapi kita perlu perhatikan di 2635 sampai 2610. Ini worst case ya, berarti dari 2650-an ya dia bisa turun sampai kurang lebih ke 2610. Silakan untuk kenaikan bisa sampai 2690 kembali gitu. Oke, itu untuk dari OI data, tapi memang secara bias untuk data ini masih overall bullish ya untuk hari ini semua teman-teman. Kalau untuk news ya, jadi kita coba cek dulu news today ya. Today itu ada jobs opening, ini report pertama kali ya di awal bulan sebagai report tenaga kerja teman-teman. Ini yang pertama itu ada pembukaan lapangan pekerjaan baru gitu. Besok berarti ada ADP, disusul dengan industri plus claim ya, lalu ada lagi NFP ya di hari Jumat nanti gitu. Oke ya, ini kalau kita lihat memang dari 7443 ke 790 memang ada sedikit peningkatan ya, pembukaan lapangan pekerjaan barunya. Sebenarnya ini cukup positif kalau kita perhatikan. Harusnya kalau memang ini positif, ini USD bisa naik lagi ya, USD bisa naik lagi dan gold bisa mengalami penurunan atau pressure dari si sell itu sendiri gitu teman. Oke, jadi mungkin itu dulu sih yang saya sampaikan kepada kalian semua ya. Terima kasih ya bagi yang sudah nonton. Dan ini kalau kita lihat juga dari si DXY atau indeks dolar ini juga masih sideways teman-teman gitu ya. Jadi terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.